di BAP, dimintain keterangan sebagai apa nih ya, diminta apa tuh, klarifikasi, ya, gitu aja. Nggak ada yang penting yang harus dibahas. Nanti kakak hadir kan untuk persidangan yoga selanjutnya? Kalau saya akan hadir kalau saya dipanggil sebagai saksi pelapor. Kalau tidak ya tidak. Oke, terima kasih kak. Terima kasih. Kak, sedikit kak, saya telat tadi. Kak, sedikit saya tadi telat. Katanya Kak Fitri. Tadi kebuk-kebukan saya nggak ada ini. Kak Fitri mangkir 2 kali pemanggilan terhadap laporan Nikita Mirzani. Saya telat. Tidak ada mangkir sayang, dan saya bukan 2 kali dipanggil, saya baru nerima 1 kali panggilan. Itu adalah klarifikasi dan saya sudah memberikan klarifikasi saya kemarin hari Minggu ya. Sudah, jangan ada yang ditanyakan. Terkait lagi. laporan apa sih Kak? Mungkin Terkait laporan katanya pencemaran nama baik. Nah, itu aja ya. Nama baik siapa yang dicemarkan ya saya nggak tahu. Kak, Simpelnya kalau yang melaporkan saya itu namanya baik ya, dia tidak jadi terdakwa sekarang. ya. Poinnya belum sih Kak Fitri, bagian mana yang Ini pegangan tangan mulu nih. Apa sayang? Besti gimana? Besti apa sayang? Udah ada bagian mana belum dan nggak tahu itu kalau misalnya pencemaran nama baik postingan kamu kah atau apa gitu? Saya nggak tahu itu kan jadi barang buktinya. Silakan aja tanya ke Polres Jaksel ya. Saya tidak pernah merasa mencemarkan nama baik orang. Dalam Undang-Undang ITE itu kalau yang kita sebutkan ya itu fakta, itu bukan pencemaran nama baik, itu fakta ya. Oke, makasih. Makasih Kak. Rio, yang pertama saya mau dapat ini. Ya, Jadi yang debat mungkin di dalam itu lagi berantem sebenarnya di sana tuh. Lagi berantem. Dia menang. Pertanyaannya apa nih? Tadi perdebatannya dalam acara tadi kondusif, ya. Tapi setelah acara selesai ini ada sedikit keributan. Makanya saya diselamatkan oleh Bu Fitri. Jadi kita diselamatkan lah ini kan. Jadi posisinya di dalam mungkin masih ribut tapi sudah diselamatkan. Tapi nggak ada persoalan sih. Pertanyaan tadi apa? karena aku mungkin tadi ribut masih ada sesuatu. Biasa namanya pengacara sama pengacara kan kadang-kadang kan emosinya nggak ini kan nggak stabil. Jadi ada ribut lah. Tapi tanya aja ributnya apa? Cuma nggak tahu sudah nggak keluar ini. Itu soal KPK ini kan banyak sorotan yang mungkin dari Bawaslu juga mengatakan apa buktinya dan memang bisa dilaporkan pencemaran nama baik ke kebanyakan seperti itu dan mungkin jaksa merekam juga di persidangan itu kalau sudah selesai itu sah sah aja mungkin. Iya, memang boleh punya merekam ya. Tidak tuh boleh aja merekam. Siapapun boleh merekam dan kecuali ditentukan lain oleh ketua majelis hakim. Kalau ketua majelis hakim mengatakan tidak boleh ada rekaman karena sidang tertutup ya itu tapi kalau dibiarkan nggak ada persoalan. Jadi tergantung ketua majelis yang menjalankan sidang kan. Yang pertama, kalau yang mengenai laporan ke KPK itu bukti rekamannya ya kita nggak tahu isinya apa. Jadi bukti rekamannya itu kan belum tentu juga mengenai penyuapan, bisa jadi cuma bukti biasa atau ininya juga kita nggak bisa lihat lah ya. Yang jelas siapa yang merekam kita tidak tahu, isinya apa kita tidak tahu, kemudian apakah itu masuk rekaman ucapan apa tidak tahu, terus yang ngobrol siapa juga kita tidak tahu kan. Kemudian dikasih ke KPK, kita tidak tahu isinya apa. Jadi ya ini masih didalami oleh KPK, pasti didalamin. Kalau terpenuhi unsur ditingkatkan dari penyidikan, kalau nggak terpenuhi ya pasti Yang dengan bukti yang begitu jelas itu bisa jadi bumerang sendiri nggak sih? bisa jadi pemenang bisa tidak. Kalau terbukti memang ada faktualnya ada dalam penyuapan kayak kemarin itu bisa dijalankan. Tapi kalau tidak, ini si yang dilaporkan bisa marah kan, bisa kemudian melaporkan balik. Dalam hal ini siapa? Jaksa dan hakim kan dibilang begitu. Jadi jaksa hakim bisa melaporkan balik ini sebagai pribadi yang diduga kan. Jadi ada potensi laporan balik kalau memang laporan yang diajukan ternyata tidak akurat. Fitri mungkin sedikit komentar. Nah, kalau saya yakin ya, kalau Bang Deolipa kan masih ragu kan, kalau saya yakin itu yang diberikan oleh terdakwa itu bukan cerita yang harus dipertimbangkan ya. Karena saya meyakini cerita bahwa itu tidak bisa praktek-praktek seperti yang disebutkan oleh terdakwa. Karena sudah sangat mengenal terdakwa, bagaimana Fitri sampai yakin karena sudah sangat mengenal terdakwa, apakah
pernah, sekarang saya tidak pernah. Saya tidak tahu ini kenapa jadi seperti sekarang. Nah, ini kan ada yang mengatakan kalau lebih baik dari Bang Maman sendiri mengatakan kalau fokus permasalahan dibandingkan adanya keributan yang mungkin Itu betul. Sebetulnya kalau pendapat saya ya, yang tidak mengerti hukum nih, yang dia punya itu sekarang adalah yang dia punya itu Tuhan harus berkelakuan baik, bersikap sopan dan mengikuti perjalanan sidang ini dengan baik. Termasuk pendukungnya. Kalau pendukungnya itu memang mendukung idolanya, harusnya dikurangi Tuhan baik di dalam ruangan persidangan atau di dunia maya. Bisa jadi nggak sih Kak Fitri itu upaya dari terdakwa untuk mengaburkan hukumnya yang utama gitu? Semua bisa terjadi. Jadi ini bisa jadi ini sebagai upah untuk mengaburkan perkara bisa jadi juga benar. Karena kita berada dalam keraguan kan. Kalau Pak Fitri ini pasti enggak nih. Kalau saya belum tentu. Tapi kemudian kita kalau ditanya apakah ini bisa mengaburkan suasana bisa. Kan tujuannya gitu. Tapi kan hakim sama jaksa nggak akan terpengaruh dengan begitu-begitu. Hakim akan berjalan dalam tracknya, jaksa juga akan berjalan dalam tracknya. Jadi kita biasa aja. Ini semua dinamika dalam persidangan di mana terdakwa kemudian memakai segala jurus ini segala jurus yang memungkinkan untuk mendapatkan penyelamatan dari posisi terdakwa ini yang disidang ini kan. Tapi tidak apa-apa itu juga memang haknya terdakwa boleh aja. Cuman yang harus hati-hati kalau memang ternyata laporan itu tidak berdasar. Itu tadi karena ada potensi menjadi dilaporkan balik. Jadi bertambah-tambah persoalannya. itu akan memperberat di situ Niki sendiri untuk secara memperberat itu adalah perilaku di sidang. Kalau ini kita berperilaku baik kan sopan santun ukurannya. Kalau perilakunya kemudian membuat gaduh atau malah patut diduga melecehkan di sidang, ya tentunya akan memperberat. Ketika memperberat itu diperhitungkan sebagai suatu poin. Dalam putusan nanti ada atau dalam tuntutan kan yang memperberat apa, yang meringankan apa gitu. Nah, yang memperberat misalnya tidak sopan selama sidang, nah itu akhirnya hukumannya diperberat ya. Jadi potensinya seperti itu. Tapi Fitri kalau melaporkan sendiri Niki ke KPK lapor balik, benar nggak sih adanya kabar itu? Saya kurang tahu ya. Ini kan baru kejadian ya dilaporkan. Saya melihat dari posisi lawyernya pelapor ini mereka lebih fokus kepada fakta persidangan dan jalannya persidangan. Mungkin saat ini belum mau meladeni atau bereaksi atas ulah-ulah dari Tapi itu tadi disinggung terkait adanya pengawalan di... Ya, saya koreksi ya. Mungkin teman-teman tahu semua bahwa saya ini memang orang timur. Jadi kalau misalnya saya berada di dalam keramaian yang mungkin menurut saudara-saudara saya perlu ditemani, mereka adalah saudara-saudara saya. Jadi itu bukan namanya tadi pengamal, bodyguard atau apa, nggak ada ya. Itu biasa di orang Maluku itu. Saya berada di ibu kota di Jakarta, mereka menganggapnya saya ini saudara perempuannya. Jadi kalau memang merasa oh ini ada saudara perempuannya lagi di keramaian nih, ternyata takut ada kejadian misalnya keributan dan apa, dan itu tidak sama sekali menemani bang sendirinya. Mereka semua adalah menemani saya. Ini perlu saya sampaikan. Soal dibilang konten Saya kurang paham Bang Dewan. Tadi kan sudah dijelaskan di dalam kejutan. Jadi contempt of court itu sebenarnya belum diatur oleh kita, oleh undang-undang belum ada. Dua profesor juga menyatakan demikian, memang belum ada undang-undang mengenai contempt of court. Yang ada adalah pasal-pasal di KUHP. Begitu, jadi ya kita tidak bisa kemudian menjustifikasi ini contempt of court apa tidak, karena memang undang-undang belum ada. Tapi yang bisa menentukan suatu posisi ini merendahkan martabat pengadilan itu adalah majelis hakim sendiri atau ketua pengadilan dalam konteks dan keadaan tertentu. Tapi ketika kemudian dipidanakan, yang akan berjalan adalah pasal-pasal KUHP juga, bukan pasal contempt of court. Jadi memang itu persoalannya. Gitu. Nah ini yang kemudian diharapkan ada undang-undang khusus mengenai contempt of court. Gitu. Tapi yang jelas kalau ada undang-undang itu malah lebih sulit lagi, karena setiap persidangan selalu ada yang namanya keributan. Di sidang manapun juga sering kali terjadi keributan. Ada orang yang merasa tidak adil, ada yang merasa kurang adil, timbullah keributan. Jadi Artinya dinilai dari perilaku dari terdakwa. ya, nggak cuma terdakwa, contempt of court itu bisa jadi pengacaranya juga melakukan tindakan pelecehan terhadap sidang, bisa jadi gitu. Kalau
konteksnya contempt of court, tapi kita sebenarnya belum mengenal contempt of court. Yang kita kenal adalah delik-delik biasa di KUHP gitu, di mana ada orang dihina, ada orang kemudian dirugikan, ada kegiatan-kegiatan yang merusak, ada berantem-berantemnya, itu yang disebut sebagai. Tapi sepatutnya memang kan harus bersikap sopan. Iya, sopan di persidangan tujuannya supaya apa? Supaya nanti dilihat oleh majelis hakim bahwasanya ini memang terdakwa beradab. Gitu. Pak Fitri, terakhir mungkin ada pesan apa yang ingin disampaikan ketika nanti di sidang hari Kamis mendatang? Fokus kepada persidangannya, lebih mendengarkan nasihat hakim, selalu kan ditegur sama majelis hakim yang mulia, terdakwa agar disimak, terdakwa agar mendengar, biar dia paham. Fokus. Artinya tidak ada lagi kegaduhan. Saya tidak akan hadir lagi karena saya di sini sekali lagi saya mengatakan saya tidak ikut dalam proses apa yang menjadi masalah. Saya mendampingi korban. Ya. Oke. Bang.